Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aliadi Putri dengan NPM 101211135. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengendalian internal. Untuk pengertian pengendalian internal atau kontrol internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Secara umum, pengendalian internal dapat diartikan sebagai suatu sistem yang terstruktur dan terorganisir yang diterapkan oleh manajemen untuk membantu mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan cara yang pertama yaitu melindungi aset, yaitu untuk mencegah pencurian, penyalahgunaan, dan kehilangan aset organisasi. Dan yang kedua yaitu meningkatkan keandalan pelaporan keuangan, yaitu untuk memastikan bahwa informasi keuangan akurat dan dapat dipercaya. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, yaitu untuk memastikan bahwa organisasi mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi, yaitu untuk memastikan bahwa organisasi beroperasi secara efisien dan efektif. Lalu di sini ada komponen pengendalian internal. Menurut Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission atau kita singkat sebagai KOSO, terdapat 5 komponen utama untuk pengendalian internal, yaitu yang pertama ada lingkungan pengendalian, merupakan fondasi dari pengendalian internal yang meliputi budaya organisasi, struktur tata kelola, filosofi manajemen, dan kepemimpinan, dan komite terhadap pengendalian internal. Lalu yang kedua yaitu ada penilaian risiko, yaitu proses mengidentifikasi, menganalisis, dan memprioritaskan risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu ada aktivitas pengendalian, kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk mengelola risiko yang teridentifikasi. Lalu yang keempat yaitu ada informasi dan komunikasi, yaitu proses mengidentifikasi, menangkap, dan mengkomunikasikan informasi yang relevan terkait pengendalian internal kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu yang terakhir yaitu ada pemantauan, yaitu proses mengevaluasi efektivitas pengendalian internal dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Lalu di sini ada manfaat pengendalian internal. Pengendalian internal memberikan banyak sekali manfaat bagi organisasi, yaitu yang pertama meningkatkan akuntabilitas, yaitu untuk membantu memastikan bahwa manajemen bertanggung jawab atas sumber daya organisasi. Yang kedua yaitu meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu memberikan keyakinan kepada investor dan pemangku kepentingan lainnya bahwa organisasi dikelola dengan baik. Lalu yang ketiga yaitu ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi, yaitu untuk membantu organisasi mencapai tujuannya dengan lebih efisien dan efektif. Lalu yang terakhir yaitu ada mengurangi risiko penipuan dan kesalahan, yaitu membantu mencegah penipuan dan kesalahan yang dapat merugikan organisasi. Lalu pengendalian internal yang efektif adalah yang dapat mempengaruhi kesadaran semua orang yang terlibat di dalam perusahaan tentang perlunya pengendalian internal yang baik. Di sini terdapat 5 prinsip yang perlu diperhatikan dalam penataan lingkungan pengendalian. Yang pertama yaitu ada komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Yang kedua yaitu ada komitmen terhadap kompetensi.
Yang ketiga yaitu ada independensi Dewan Komisaris terhadap direksi dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Yang keempat yaitu struktur jalur pelaporan, penetapan wewenang, dan tanggung jawab yang tepat. Lalu yang terakhir yaitu ada penetapan akuntabilitas yang jelas bagi setiap orang. Lalu di sini ada penilaian menurut KOSO. Yang pertama yaitu ada penjabaran tujuan organisasi atau perusahaan secara spesifik sehingga identitas dan penilaian risiko dapat dikaitkan dengannya. Yang kedua yaitu pengidentifikasian risiko dikaitkan dengan tujuan organisasi untuk semua bagian atau kegiatan. Yang ketiga yaitu ada penilaian atau assessment terhadap risiko dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kecurangan. Dan yang terakhir yaitu pengidentifikasian dan penilaian terhadap perubahan risiko yang berpengaruh terhadap pengendalian internal. Segitu saja materi tentang pengendalian internal yang dijelaskan oleh saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.